Sholat berbeda. Sholat niatnya menurut mazhab Syafi'i muqaranah. Qarana yuqarinu muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Allahu Akbar, qasad, ta'arat, ta'yin. Sholatnya sholat apa? Sholat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum lillahi ta'ala. Maka dijalankanlah niat itu di dalam takbir dari A sampai bar. Allahu Akbar, mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi, Hambali, Maliki niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Makanya jangan heran kalau Saudi Arabia imamnya itu takbirnya pendek. Allahu Akbar. Loh, kok pendek sekali? Dia niatnya kapan? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Maka niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Yang saya praktekkan mazhab Syafi'i, maka saya takbirnya panjang. Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan sahabat saya yang takbirnya pendek. Allahu Akbar. Karena mungkin dia berniat sebelum takbiratul ihram. Yang berniat di dalam takbiratul ihram sah. Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Yang jadi masalah mana? Allahu Akbar. Salat asar apa salat zuhur ya? Salat zuhur aja lah. Nah, itu masalah. Oleh sebab itu mesti ini tentang masalah letak niat. Di mana letak niat? Yang kedua, pembahasan selanjutnya adalah melafalkan niat, at-talaffuz bin niat. Letak niat itu di mana? Di dalam. Innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Innal kalama, sesungguhnya kalam yang hakiki itu la fil fuadi. Kalam itu letaknya di sini, fuadi. Loh, tapi ini namanya qalbu. Qalbu kalau masih berbolak-balik, iya atau enggak, to be or not to be. Tapi kalau sudah yakin azam, fuadi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada tingkat fuad. Innal kalama, sesungguhnya kalam itu letaknya di mana? La fil fuadi. Wa inna ma ju'ilal lisan, diciptakan lidah, alal fuadi dalila, untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Maka bagi orang yang tidak ada was-was, langsung saja. Saya sholat di samping Al-Mukarram Ustadz Arifin, saya nggak dengar beliau melafazkan niat. Tadi waktu takbir Allahu Akbar, tapi bukan berarti tidak berniat, karena niat di dalam. Buka kitab Al-Asbah wan Nadhair, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal 911. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia ada was-was. Allahu Akbar. Ini salat maghrib apa salat isya? Salat qabliyah apa salat ba'diyah? Salat tahiyatul masjid apa salat tahajud? Salat witir apa salat tarawih? Maka bagi orang yang was-was, maka melafalkan niat itu hukumnya mustahab menurut mazhab Syafi'i. Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi makmum apa jadi imam? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Menurut mazhab yang lain gimana? Menurut mazhab Maliki, at-talaffuz bin niyah laisa bimasyru'. Melafalkan niat tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hanafi, at-talaffuz bin niyah bid'atun. Melafazkan niat hukumnya bid'ah, illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Bagi yang tidak waswasah, Allahu Akbar. Bagi yang waswasah, ragu-ragu, bimbang-bimbang, untuk menguatkan. Karena mungkin tadi dia di tangga ngobrol dengan orang, buka SMS, lihat WA, nelpon segala macam, begitu sampai di atas Allahu Akbar, ragu. Maka untuk menguatkan hatinya, usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Setelah kuat Allahu Akbar. Saya bahas di dalam. Yang melafazkan niat sah, yang enggak melafazkan niat sah.
Jangan dipermasalahkan yang tidak masalah. Ketika kita mempermasalahkan yang tidak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Baik. Baik, persoalan tentang niat ya. Saya berikan langsung satu kitab karangan Imam Asy-Syafi'i namanya jilid pertama halaman 161. Oke. Bismillah. Anda bertanya tentang posisi niat ada di mana? Itu bagus pertanyaannya. Baik. Kalau ingin dipanjangkan lagi, apakah dilafadzkan ataukah cukup misalnya didiamkan, ya kan? Baik. Teman-teman sekalian, pertama lihat kaidahnya. Amalan yang kita kerjakan itu harus selalu bersanding dengan niat. Ya. Itu yang menjadikan persoalan atau aktivitas kita menjadi ibadah. Di semua mesti ada niatnya. Dengan niat maka aktivitas kita berubah menjadi ibadah. Bisa Anda mau bekerja, kalau cuma sekedar untuk cari dunia maka tidak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau Anda niatkan karena Allah, Anda ucapkan berangkat bismillah. Kata Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, Anda berangkat atau minimal bismillah, maka tertulis pahala ibadahnya dari mulai kerja sampai selesai pulangnya. Nah, yang kedua, fungsi niat ini nanti akan membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Maaf, apa bedanya antara sholat zuhur dengan sholat asar? Bedanya apa? Niatnya. Ya, waktunya betul, tapi kalau Anda lakukan jamak, dikerjakan di satu waktu kan 4 rakaat juga. Di kosor malah 2 juga. Apa bedanya sholat subuh dengan 2 rakaat fajar? Dua-duanya 2 rakaat. Gerakannya sama, salamnya sama, bedanya dalam niatnya. Jelas di sini? Baik, nah sekarang hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan kita bergantung pada niatnya. Sekarang kita tarik dalam sholat. Kalau kita ingin sholat, kapan kita kemudian menghadirkan niat ini? Kata Imam Asy-Syafi'i, an-niyatu muqtarinan bit takbir. Niat itu Anda hadirkan dalam hati Anda bersamaan dengan takbir. Jadi begitu Anda mengangkat tangannya begini, lisan mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati Anda tujukan, saya berniat sholat zuhur. Jelas? Subuh misalnya, Anda angkat begini, ucapkan kalimatnya muqtarinan bit takbir. Anda angkat seperti ini, Anda ucapkan dalam lisan Anda Allahu Akbar, maka dalam hati Anda tujukan, saya niat salat subuh, saya niat salat asar, saya niat salat maghrib. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, pelan-pelan ini bukan kata saya ya, saya menerjemahkan kata Imam Asy-Syafi'i. Pertama, an-niyatu mahalluhal qalbu. Ini sepakat semua ulama. Niat itu tempatnya ada di hati. Jadi niat termasuk amalan hati. Tapi nanti kita akan lihat kapan kemudian itu dilafadzkan, gitu ya. Baik, kita akan lihat nanti. Di pertama, semua ulama sepakat dari sejak amalan Nabi dilihat diajarkan pada sahabat, pada tabi'in sampai kepada para ulama. Disimpulkan kata mereka, niat amalan hati. Kalau sudah masuk ke lisan namanya lafaz. Saya ulang ya. Amalan hati disebut apa? Niat. Kalau sudah masuk ke dalam lisan disebut apa? Lafaz. Ingat, jadi begitu Anda mengucapkan kalimat tertentu itu bukan niat tapi lafaz. Makanya disebut dengan talaffuz. Ya, jelas ya? Begitu Anda kemudian mulai menggerakkan ya anggota badan, itu disebut dengan harakat. Sudah mulai bergerak. Jelas ya? Baik, dalam hati disebut apa? Ya, di lisan lafaz, bergerak, harakat. Nah, sekarang pelan-pelan. Kapan mulai menghadirkan niat itu? Saya ulang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saat Anda mulai bertakbir, an-niyatu mahalluhal fil qalbi, ya tempatnya dalam hati. Saat bertakbir, maka Anda hadirkan niat itu bersamaan dengan ucapan Allahu Akbar, langsung dalam hatinya. Baik, teman-teman perhatikan. Menggunakan bahasa apa? Bahasa kita. Karena itu amalan hati, nggak perlu dilafadzkan. Karena itu orang Arab mengatakan ketika dia mulai berniat, dia angkat tangannya, dia ucapkan Allahu Akbar. Orang Arab mengatakan usolli fardhu dhuhri, saya berniat untuk zuhur. Usolli fardhu asri, saya berniat untuk asar. Saking mudahnya kalimat ini, karena itu tidak ada kalimat khusus dari Nabi. Silahkan cek, jangan datangkan hadis yang sahih, hadis palsu aja datangkan misalnya, atau cari yang paling Anda temukan satu hadis saja, tidak akan pernah Anda temukan bahasa niat dari Nabi, karena memang itu jelas gambarannya. Saking jelasnya tidak perlu diterangkan kembali. Ya. Jelas sampai sini? Baik, ini gambaran yang pertama. Anda angkat, ucapkan Allahu Akbar, hadirkan dalam hati. Ini maksudnya sholat A, sholat B, dan seterusnya. Baik teman-teman, kapan kemudian ada petunjuk dan kemudian mulai diamalkan ketika orang mulai sholat, tiba-tiba dia lafadzkan niatnya. Dia keluarkan menjadi lafadz, tidak hanya niat yang ada dalam hatinya. Baik, ini pertama kali terjadi dalam masanya turunan Asy-Syafi'iyah. Ya, Asy-Syafi'iyah itu bukan Imam Asy-Syafi'i tapi pengikut Imam Asy-Syafi'i. Ya, pengikut Imam
Asy-Syafi'i. Disebutkan bahwa kata kelompok Asy-Syafi'iyah, Imam An-Nawawi menyampaikan dalam kitabnya Al-Majmu'. Jadi kitab An-Nawawi namanya Al-Majmu' halaman 235. Juz yang ketiga. An-Nawawi yang ngarang Al-Arba'in 40 hadis, gitu kan? Menulis Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Beliau mengarang kitab Al-Majmu'. Juz yang ketiga halaman 235. Baik. Pelan-pelan beliau mengutip di situ pendapat Imam Ar-Rafi'i bahwa ada sebagian dari pengikut Imam Asy-Syafi'i keliru memahami lafaz ungkapan Imam Asy-Syafi'i, pelan-pelan, keliru memahami lafaz ungkapan Imam Asy-Syafi'i ketika menerangkan tentang niat. Ya. Beliau menyampaikan, perhatikan, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, adapun niat dan lafaz dalam haji dan umrah itu harus dilafazkan. Ingat, niat dan lafaz dalam haji dan umrah. Jadi ketika Anda mau haji, Anda mau umrah, Anda lafazkan itu, keluarkan untuk menguatkan niat yang ada dalam hati. Pelan-pelan. Lalu sampai sini. Bisa labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Makanya Nabi ketika berhaji dan umrah beliau lafazkan untuk menguatkan dalam hatinya. Ya. Tujza'u biha, dan itu sudah mendapatkan pahala. Itu sudah mendapatkan pahala. Kama kana fis shalah, sebagaimana dalam salat ketika itu dipraktekkan tanpa harus melafazkannya. Ya, kalimat kama kana fis shalah dalam keterangan ini maksudnya sebagaimana dalam salat niat dipraktekkan tanpa harus menghadirkannya, tapi dipahami berbeda oleh sebagian dari kalangan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa sebagaimana dalam salat itu maksudnya disamakan boleh dengan haji dan umrah. Jadi mereka mengatakan boleh saat mulai bertakbir, akan bertakbir, ya, tangannya akan mulai diangkat, maka boleh hadirkan niatnya dengan mengucapkan ya apa yang ada dalam hatinya. Maka muncullah kalimat usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib. Baik, dikomentari ini dengan beragam oleh para ulama. Apa di antara komentarnya? Pelan-pelan, Imam Malik menyampaikan, kata beliau, wa tukrahu dan dipandang makruh at-talaffuz bin niyyah, mengucapkan niat inda shalah, dalam keadaan salat. Karena jelas dalilnya menunjuk kepada bukan pelafazan, dan contoh dari Nabi SAW pun tidak pernah hadir dengan kalimat-kalimat yang diungkapkan. Ya, kata beliau, satu, salat itu termasuk yang paling jelas dalilnya, termasuk yang paling detil contohnya. Kalau sekiranya Nabi kemudian pernah mengungkapkan kalimatnya dan dilafazkan, tentu sampai sekarang pun kita akan temukan. Ya, karena itu jika Anda menemukan contoh paling jelas, kemudian disandingkan dengan tafsiran itu takwil, ya, yang sekiranya bisa menghadirkan kalimat lain, maka yang jelas lebih mulia untuk diikuti dibandingkan dengan yang takwil. Kecuali, ini belum selesai, kecuali kata pendapat Imam Malik, kalau sekiranya itu dihadirkan, dilafazkan hanya untuk menepikan was-was dalam keadaan sulit kita menunaikan sholat dengan khusyuk, jika itu tidak dilafazkan. Makanya teman-teman, kalimat usolli itu muncul asalnya itu ketika seseorang mengalami was-was dalam sholat itu. Dia nggak bisa khusyuk, gitu. Dia nggak bisa khusyuk. Jadi sudah mulai, sudah mulai bertakbir, sudah merasakan macam-macam, dia nggak bisa khusyuk, sulit. Karena itu ketika berkonsultasi kemudian kepada ulama pada saat itu, Syekh Al-Maghribi, dia katakan, ya Syekh, kondisi seperti ini, ya sulit menemukan kekhusyuan. Maka beliau katakan, lafadzkan niatmu seperti Nabi melafadzkan niatnya dalam haji dan umrah. Hukumnya disebut dengan qiyas, khusus bagi orang ini yang tengah mengalami was-was luar biasa. Maka ketika dia melafadzkan niatnya usolli fardhu dhuhri, misal, ya, 4 rakaat lillahi ta'ala, menunaikan salat zuhur 4 rakaat karena Allah menghadap ke arah kiblat lillahi ta'ala, dia takbir ternyata berhasil. Maka tersebarlah ini. Ya. Kata Syekh ini dilafazkan, kemudian praktekkan, dari sini dan menyebar, dari sini menyebar. Asalnya, mohon izin, asalnya hanya untuk orang ini saja, dengan hukum yang khusus. Dengan hukum yang khusus. Nah, ini seringkali lupa kalau ulama berpendapat, Anda mesti lihat, ada yang hukumnya khusus, ada yang hukumnya luas. Nah, ini hukum khusus dipraktekkan pada orang ini, tapi disebarkan maknanya sehingga menjadi menyebar. Ya, akhirnya apa? Orang yang tidak membutuhkan lafaz itu pun mengucapkan kembali. Dari sini kita ambil pendapat yang paling berpenahan. Kalau sekiranya sudah ada ketenangan dalam jiwa kita untuk memulai sholat, tidak perlu dilafazkan. Karena lafaz itu bukan bagian dari niat, itu amalan lisan. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah mencontohkan atau tidak memberikan dalil itu. Kecuali jika Anda berada pada situasi seperti tadi, sulit menemukan kekhusyuan di situ, maka sekiranya Anda boleh menghadirkan lafaz itu untuk meningkatkan kekhusyuan. Jelas sih? Ya. Saya kira itu ya.
Mereka mengucapkan niat ketika mau sholat atau wudhu seperti nawaitu. Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka belum pernah ada pengucapan lafadz. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salatid duhur, nawaitul wudhu. Ini tidak pernah ada lafadz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus ya supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, sholli fardhu salatid duhur, nawaitu shoma ghadin untuk puasa, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shoma ghadin usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat duhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salatid duhur, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat isya, begitu iqamah kita berdiri di shaf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, nggak mungkin sholat subuh, nggak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di shaf belakang jadi makmum, ada imam, kita di belakang, bukankah sesuatu niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman. Yang sudah jelas dia jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini. Dia mau sholat duha. Dia berdiri mau sholat duha. Tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama, bahwasanya niat tidak perlu dengan lafadz karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Satu-satunya yang disebutkan dan didengarkan oleh para sahabat itu adalah waktu Nabi SAW menyebutkan niat haji dan umrohnya. Itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan niatnya, itu termasuk dalam talbiyahnya. Tapi beliau mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku niat aku menjawab panggilan umrahmu. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya jawab panggilan hajimu, gitu kan. Jadi Allahu alam, yang saya melihat pribadi, saya melihat dari apa yang telah dituliskan para ulama ini, kita kembali kepada jumhur ulama yang mengatakan tidak ada lafadz niat karena dalam pemahaman pun ini bukan dari Imam Syafi'i ya, dari pengikut Imam Syafi'i yang datang setelahnya ya. Karena Al-Azhar ini ada jauh setelah Imam Syafi'i, jauh. Imam Syafi'i tahun berapa? Tahun 204 meninggal dunia gitu kan. Sementara Al-Azhar ini ada tahun berapa gitu ya. Jadi sudah jauh. Makanya datang pengikut-pengikut yang menisbatkan diri lalu kemudian memasukkan dalam sebuah madhab. Allahu alam.